Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Bri Story. Waduh, udah lama saya nggak cerita di tweet Twitternya Mas Bri Story ini. Dan di tweet kali ini menceritakan tentang seseorang yang menginap di losmen yang menurut saya ini sudah nggak terpakai gitu. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Banyak peristiwa menjurus seram terjadi ketika kita sedang berada di tempat asing, tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Jadi, simak cerita pengalaman salah satu temanku ketika dia terdampar di losmen berhantu di jalan lintas Sumatera. Hanya di sini, di Bri Story. Ada mas, gak jauh kok. Besar bangunannya pak. Gak terlalu, tapi kamarnya lumayan banyak. Oh gitu. Ya udah, nanti saya ke sana deh pak. Kemudian bapak pemilik warung kecil ini kembali melanjutkan kegiatannya, membereskan warung untuk menutupnya segera. Aku adalah pelanggan terakhirnya. Setelah itu, aku mematikan rokok yang sebenarnya masih setengah, belum habis. Gelas bening berisi teh. Aku angkat dan menyeruputnya sekali lagi, karena memang menyisakan nyaris hanya bubuknya saja. Sudah hampir jam 12 malam. Terdampar di salah satu bagian Sumatera yang aku nggak tahu letak pastinya. Jambi, kota yang aku tuju. Seharusnya hanya sekitar 4 jam lagi untuk sampai. Tapi karena entah di persimpangan mana tadi aku salah belok, jadilah terdampar di sini. Aku nggak tahu di mana ini. Kesasar. Makanya setelah tadi sadar kalau sudah melenceng jauh dari jalan yang harusnya ditempuh, aku lalu mencari tempat untuk bertanya. Kebetulan akhirnya menemukan warung. Warung kecil yang menjadi bangunan satu-satunya di tengah pelosok seperti ini. Padahal ketika aku mampir tadi, si pemilik sedang hendak menutup warungnya. Tapi karena sepertinya kasihan melihat aku yang kelihatan lelah dan kebingungan, maka beliau menunda pulang sebentar. Kemudian kami berbincang sekitar 1 jam, yang berujung saran dari bapak kalau sebaiknya aku mencari tempat beristirahat saja, karena jalur di depan cukup rawan kejahatan. Atas dasar itulah aku bertanya, apakah ada hotel atau penginapan di dekat-dekat sini? Bapak itu bilang ada, gak jauh dari warungnya. Saya pulang dulu ya mas. Hati-hati kalau nanti lanjut jalan. Begitu kata bapak pemilik warung. Oh iya pak, terima kasih ya, jawabku. Kalau mau duduk di sini dulu nggak apa-apa, silakan. Hehe. Kemudian dia pergi meninggalkan aku sendirian dalam gelap di depan warungnya, berjalan ke arah berlawanan dengan jalan yang akan aku tuju nantinya.
Beberapa menit setelahnya, aku benar-benar sendirian. Sekali lagi menyalakan rokok. Sebatang lagi lah. Begitu pikirku. Aku memandang jalanan sepi dan kosong yang ada di hadapanku saat ini. Sepertinya, kalau nggak salah, sejak 1 jam yang lalu, ketika kali menyentuh permukaan kulit, merinding jadinya. Kali ini, rokok di tangan sudah benar habis. Lalu kumatikan dengan menginjaknya. Asap terakhir ku hembus dari mulut. Kepulannya lebih pekat dari kabut tipis yang mulai muncul. Ya sudahlah. Aku lalu berjalan menuju mobil, bermaksud untuk melanjutkan perjalanan, mencari losmen yang bapak pemilik warung tadi rekomendasikan. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat dulu saja, lalu melanjutkan perjalanan besok pagi. Harusnya aku sudah terbiasa dengan kesendirian, karena sejak dari Jakarta kemarin, malam memang sudah berkendara sendiri. Harusnya sudah terbiasa. Tapi entah mengapa, menjelang tengah malam, kok sepertinya hawanya beda. Aneh dan aku nggak bisa menjelaskannya. Keanehan inilah yang membuat tekadku semakin bulat untuk mencari hotel atau losmen saja, daripada kenapa-kenapa kalau aku memaksakan lanjut perjalanan. Sudah sekitar 5 menit setelah meninggalkan warung tadi, aku sengaja menjalankan kendaraan dengan kecepatan sedang, nyaris pelan. Sedang seperti itu karena aku sambil mencari losmen yang bapak tadi maksudkan. Tempatnya di ujung tikungan panjang sebelah kiri jalan. Agak gelap. Kalau meleng bisa-bisa kelewatan nih. Aku ingat sekali kalau bapak pemilik warung tadi bilang begitu. Makanya aku sangat awas memperhatikan sisi jalan. Keadaannya sama dengan di depan warung tadi. Jalanan yang sedang aku susuri ini juga sangat kosong. Sepinya agak menggetarkan nyali. Gak ada sama sekali kendaraan yang melintas. Sesekali terlihat ada 1-2 bangunan di pinggir jalan, tapi itu sangat jarang. Selebihnya pepohonan yang menyerupai hutan yang jadi pemandangan. Lampu mobilku jadi sumber pencahayaan satu-satunya. Jadinya terang hanya ada di bagian depan saja. Kanan kiri gelap gulita, apalagi di belakang. Sesekali aku melirik kaca spion. Seram melihatnya. Gelap pekat membuatku was-was. Takut kalau tiba-tiba aku melihat sesuatu dari belakang. Akhirnya aku menemukan tikungan panjang. Seharusnya pada ujungnya akan ada losmen yang bapak warung tadi maksud. Benar saja, tikungannya cukup panjang dan tajam, nyaris membentuk setengah lingkaran. Sudah cukup pelan, tetapi aku sengaja mengangkat pedal gas sedikit lagi supaya lebih bisa melihat menembus gelap di pinggir jalan. Mana sih losmennya? Aku menggerutu karena nggak juga menemukan losmen itu. Padahal tikungan sudah terlewati. Di tengah-tengah pencarian, hujan turun rintik-rintik.
Kaca mobil mulai tertutup air. Jarak pandang yang tadinya sudah terhalang gelap jadi semakin pendek lagi. Tetapi beberapa belas detik kemudian, aku melihat ada sedikit cahaya lampu di sebelah kiri. Letaknya agak jauh dari jalan. Ah, itu mungkin ya. Lagi-lagi aku bicara sendiri. Benar, ternyata ada bangunan. Beberapa lampu kecil menerangi, membuat aku sudah bisa melihatnya walau belum jelas. Beberapa belas meter kemudian, aku melihat ada jalan kecil berbelok ke kiri. Jalan menuju bangunan yang mestinya itu adalah losmen. Lalu, aku berbelok ke jalan itu. Gak terlalu jauh, mungkin hanya 30 meter. Kemudian, aku sudah bisa melihat cukup jelas. Setelah melewati gerbangnya, aku dapat melihat kalau bangunannya nggak terlalu besar, namun bentuknya melebar. Banyak pintu terlihat di sebelah kanan kiri bangunan utama yang berdiri di tengah. Sepertinya dugaanku benar. Ini adalah losmen yang dimaksud. Halaman parkirnya luas, sepertinya bisa menampung belasan kendaraan. Di bagian sebelah kanan, aku melihat ada dua kendaraan terparkir bersebelahan. Jaraknya masih terlalu jauh. Aku belum mampu melihatnya dengan jelas. Benar dugaanku, ini losmennya. Ada rumput, namun tinggi rumputnya nggak beraturan. Ada yang pendek dan ada yang tinggi. Pada beberapa bagiannya juga berserakan dedaunan kering. Ditambah guyuran hujan jadinya semakin gak indah dipandang. Ruangannya cukup besar, dengan lampu penerangan seadanya. Redup membuat aku harus mengernyitkan mata ketika sudah menginjakkan kaki di teras depan lobi. Ya, benar. Ternyata lobinya memang di ruang yang aku terka sejak tadi. Ada dua jendela kaca naku memanjang ke bawah yang letaknya di samping pintu tertutup. Dari kaca naku ini, aku bisa melihat ke dalam. Dan di dalam, gak ada orang sama sekali. Hanya ada kursi sofa kulit panjang yang biasa kita lihat di lobi-lobi hotel. Ada juga meja yang ada di depan sofa. Setelah puas memperhatikan, aku raih gagang pintu lalu membukanya. Ternyata pintu gak terkunci. Derit suara engsel kayu terdengar memecah sunyi, menandakan kalau daun pintunya cukup berat. Atau bisa jadi bunyi itu timbul karena pintu sudah lama tertutup terus-menerus. Tapi entahlah. Permisi, Pak, Bu. Aku mencoba memanggil siapa saja yang mungkin sedang berada di ruangan belakang. Karena melihat kalau di ruangan ini sama sekali nggak ada orang. Begitu juga di balik meja lobi, kosong. Meja lobi bentuknya menurutku cukup unik. Meja kayu besar hampir setinggi dada. Bentuknya seperti meja bar yang ujungnya sebelah kanannya melengkung. Pintu masuknya pun unik, menggunakan pintu koboi setinggi pinggang. Ruangan sebesar ini hanya diterangi oleh satu bola lampu yang cahayanya sudah seperti hidup segan, mati tak mau, jadinya redup.
Tapi walau begitu, aku masih bisa melihat sekeliling. Masih bisa melihat ada barang apa saja di balik meja lobi. Ada lemari kayu besar berwarna gelap. Ada pintu juga di sebelahnya. Entah pintu menuju kemana itu. Aduh, ini ada orangnya nggak sih? Aku menggerutu dalam hati. Ketika sudah beberapa saat lamanya nggak juga ada muncul orang. Tiba-tiba aku melihat sesuatu di pojok meja dekat dinding. Di situ aku melihat ada lonceng kecil. Lonceng dengan gagang kayu kecil sebagai pegangannya. Kemudian aku langsung raih lonceng itu dan menggoyang-goyangkannya. Klinting, klinting, klinting. Ya, aku beranggapan kalau lonceng ini memang untuk memanggil petugas losmen. Dan benar, beberapa saat kemudian, pintu yang ada di balik meja lobi perlahan terbuka. Dari balik pintu muncul seorang bapak. Dia berkemeja putih lengan panjang, berdasi kupu-kupu. Ini hotel apa ya? Masa zaman gini masih pakai dasi kupu-kupu? Masa udah tahun 2007 gini masih ada aja pegawainya yang berpakaian ala petugas hotel zaman dulu? Lucu dan aneh menurutku. Bapak ini berpostur agak gempal, dengan kumis tebal menghias wajahnya. Malam pak, masih ada kamar kosong?" "Ada." Bapak itu menjawab singkat sambil tersenyum. Syukurlah. Saya ambil satu ya pak. Berapa harganya?" 20.000. Hah? 20.000? Serius? Kok murah amat? Beneran 20.000 pak? Aku bertanya lagi memastikan. Bapak ini mengangguk sambil terus tersenyum. Ya sudahlah. Mungkin harganya memang segitu. Atau mungkin sedang ada promo. Aku cuma mau cepat-cepat istirahat, tidur. Gak mau pusing memikirkan harga yang kelewat murah ini. Tapi ada yang aneh lagi. Pintu belakang yang tadi dari mana bapak lobi ini muncul masih dalam keadaan setengah terbuka. Karena inilah aku akhirnya bisa melihat ke belakang. Ternyata salah. Yang aku kira itu adalah ruangan lain. Ternyata bukan. Bukan ruangan bangunan tertutup, tetapi malah ruang terbuka. Karena banyak pepohonan dan beralaskan rumput, persis seperti halaman depan. Gelap memang, tapi aku masih dapat melihat semuanya dengan bantuan cahaya redup dari lampu lobi. Aku berjalan keluar menuju ke sebelah kiri. Sebelum masuk kamar, aku terlebih dahulu ke mobil untuk mengambil tas dan beberapa barang. Sementara itu, hujan masih turun, semakin deras malah. Nah, masih ingat kan dengan dua mobil yang tadi di awal aku ceritakan, yang parkir persis di paling sudut halaman? Kali ini aku sudah bisa melihatnya dengan jelas karena letaknya nggak jauh dari kamar yang akan aku tempati. Sekali lagi, aku sedikit merasa aneh karena dua mobil itu merupakan mobil sedan tua, mobil keluaran sekitar tahun 70-an. Tapi kondisinya masih kelihatan cukup bagus, mulus dan mengkilat. Rupanya
ada penggemar mobil antik di sini. Begitu pikirku. Ya sudahlah, aku gak memikirkan hal itu lagi. Aku lalu membuka pintu kamar 03. Semerbak wangi bunga menyeruak tercium setelah aku sudah berada di dalam. Entah wangi bunga apa, aku nggak tahu. Berarti kamarnya bersih dan wangi banget nih, gerutuku dalam hati. Tapi aku belum bisa melihat isi kamar dengan jelas karena masih gelap. Maka dari itu, aku lalu mencari saklar lampu yang biasanya terletak nggak jauh dari pintu. Ternyata nggak ada. Aku nggak menemukan saklar lampu. Tapi masa iya nggak ada saklarnya? Nggak mungkin kan? Terus aku meraba dinding dalam gelap. Namun tetap saja aku tidak menemukannya. Sementara wangi bunga masih tercium. Semakin kuat malah ketika aku makin masuk ke dalam. Akhirnya aku menyerah. Kurai korek api gas yang ada di saku celana. Lalu aku menyalakannya. Seketika ruangan menjadi sedikit bercahaya. Barulah aku bisa melihat isi kamar. Pantas saja aku nggak menemukan saklar lampu di sini. Karena memang nggak ada lampu ruangan. Yang ada hanya lampu meja. Ada lampu meja yang bentuknya model lampu zaman dahulu, dengan tutup kain berenda bermotif bunga. Aku lalu menyalakannya. Seketika kamar 03 ini jadi nggak gelap lagi, walau nggak terlalu terang. Ini hotel jadul banget sih. Masa lampu kamar masih mengandalkan hanya dari lampu meja? Sekali lagi, aku mengomentari keunikan losmen ini. Ada 2 kasur kecil. Di tengah-tengahnya ada meja kayu, yang di atasnya ada lampu tadi. Aku lalu meletakkan tas di salah satu tempat tidur dan bergegas menuju toilet. Karena sepanjang jalan sudah menahan ingin buang air kecil. Toilet ukurannya cukup besar, tapi aku agak sedikit kesal karena ternyata lampunya mati. Gak bisa aku nyalakan. Tapi ya udahlah, karena sudah tidak tahan lagi. Kemudian aku langsung buang air kecil. Dalam keadaan gelap yang hanya mengandalkan penerangan dari lampu kamar, aku bisa melihat kalau toilet ini juga bentuknya model lama, masih menggunakan bak mandi dan kloset jongkok. Beberapa bagian dindingnya juga masih menggunakan batu alam. Ketika sedang buang air kecil inilah samar aku mendengar sesuatu. Sesuatu yang tentu saja membuat aku penasaran. Aku mendengar suara dari belakang kamar, dari balik dinding kamar. Suara apa ini? Ternyata itu adalah suara orang yang sedang berbincang satu sama lain. Ada beberapa orang. Gak bisa mendengar dengan jelas obrolan mereka. Yang aku dengar hanyalah gumaman-gumaman dari kejauhan. Siapa mereka? Apa yang sedang mereka lakukan di belakang losmen? Tepat di atas kloset, aku melihat ada jendela kaca yang letaknya di dinding bagian atas. Dari jendela itu, seharusnya aku bisa mengintip keluar, melihat ada apa sebenarnya di belakang.
Penasaran, aku lalu berusaha mencapai jendela itu dengan menaiki bak mandi. Sementara suara perbincangan itu semakin jelas terdengar. Belakangan malah diselingi oleh tawa tertahan, bahkan cekikikan. Gelap. Yang masih terlihat hanyalah gelap. Gak bisa melihat apa-apa. Ketika pada akhir jaraknya hanya beberapa meter saja dari tempat aku mengintip. Dua lelaki dan dua perempuan. Keempatnya mengenakan pakaian zaman dahulu. Pakaian model tahun 70-an. Saat inilah aku mulai merasa ada keanehan. Siapa mereka? Sedang apa di belakang losmen? Kenapa berpakaian seperti itu? Banyak pertanyaan di kepala. Kemudian aku menahan nafas ketika tiba-tiba salah satu dari mereka perlahan menoleh wajahnya ke arahku. Perempuan. Yang menoleh adalah perempuan. Kemudian dia tersenyum. Aku bisa melihatnya walau samar. Setelah perempuan itu kemudian satu persatu temannya yang lain juga perlahan menoleh ke arahku. Ya Tuhan, siapa mereka? Keringat dingin mulai mengucur. Ketakutan mulai menyeruak. Aku semakin ketakutan. Gemetar tubuhku ketika melihat adegan berikutnya. Ketika keempatnya mulai berjalan bergerak menuju pintu belakang, yang kalau aku nggak salah, mereka sedang menuju pintu belakang lobi losmen. Yang membuatku semakin ketakutan, ternyata mereka berjalan bergerak melayang, seperti kakinya nggak menyentuh tanah. Benar, mereka menuju pintu belakang lobi. Pandanganku terus mengikuti sampai mereka nggak terlihat lagi. Aku lalu turun dari bak mandi menuju tempat tidur. Ah, nggak beres losmen ini, ucapku dalam hati. Aku mengamasi lagi barang-barang yang tadi sempat aku keluarkan, berniat untuk pergi meninggalkan losmen. Tapi tiba-tiba aku mendengar ada suara lonceng dari luar kamar. Bunyinya persis seperti lonceng yang ada di meja lobi tadi. Penasaran, aku mendekati jendela, lalu mengintip keluar. Lonceng terdengar lagi dari kejauhan. Di luar, aku melihat 4 sosok tadi. Mereka sedang berjalan bergerak melayang dari lobi menuju 2 mobil tua yang parkir gak jauh dari depan kamar. Gemetaran aku menyaksikan semua itu. Bernafas pun aku gak berani. Lalu mereka masuk ke dalam mobil itu. Kemudian mobil bergerak perlahan menuju pintu gerbang losmen. Beberapa saat setelahnya, 2 mobil antik itu hilang dari pandangan. Entah tertelan gelap malam atau memang menghilang saja. Aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Tiba-tiba bunyi lonceng terdengar lagi. Seram. Aku lalu mundur menjauh dari jendela. Aku harus pergi dari sini, gerutuku dalam hati. Kurai tas dan barang bawaanku lainnya, lalu berjalan menuju pintu. Nah, ketika sudah di luar, sekali lagi aku mendengar suara lonceng itu.
refleks, aku lantas menoleh ke kanan, mencari sumber suara. Akhirnya, aku melihatnya. Memang ada seseorang yang sedang berdiri di depan lobi sambil tangannya memegang lonceng kecil. Jarak lobi nggak begitu jauh. Aku jadi bisa jelas melihat semuanya. Dia adalah bapak yang tadi aku temui di lobi. Bapak berkemeja putih, lengan panjang, dengan berdasi kupu-kupu. Dia berdiri diam dan sesekali membunyikan lonceng. Aku sangat ketakutan dan berlari menuju kendaraan, ingin cepat-cepat pergi meninggalkan losmen ini. Setelah sudah di dalam mobil, aku lalu tancap gas, pergi jauh-jauh. Kenapa aku begitu ketakutan? Kenapa aku terbirit-birit meninggalkan losmen? Karena aku melihat bapak berkemeja berdasi kupu-kupu itu berdiri tanpa kepala. Hai, cukup sekian cerita malam ini. Insya Allah, ketemu lagi minggu depan dengan cerita seram lainnya. Tetap sehat, jaga hati dan perasaan diri sendiri dan orang lain, supaya bisa terus merinding bareng. Salam Bri Story. Oke, itulah akhir cerita dari Lost Man Berhantu, treat dari Mas Bri Story. Ya, memang menyeramkan ya ketika kita sudah lelah di perjalanan,